Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kami berada di kandang kolektif Sabilal Muhtadin, Desa Kalijaga Baru, Kecamatan Aikmal, Kabupaten Lombok Timur. Pada hari ini kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur ingin menyampaikan terkait dengan situasi penyakit hewan atau penyakit ternak kita yang ada di Lombok Timur atau di Provinsi NTB. Perlu diketahui saat ini kita sedang mengalami situasi yang cukup sulit ya, karena kita sedang terserang suatu penyakit yang tingkat penyebarannya sangat tinggi, yaitu 90-100%, yang kita sebut dengan penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku ini yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa ciri-cirinya itu karena dia terjadi gangguan di mulut dan di kuku. Artinya ada perubahan, ada gangguan di seputaran mulut, di mana dia mengalami hipersalivasi, kemudian terjadi leleran dari hidung, sehingga ternaknya tidak mau makan karena terjadi radang di daerah mulut. Kemudian terjadi demam dan terjadi kepincangan. Demamnya itu 39 sampai 40 derajat Celcius. Jadi kalau para peternak menemukan kasus ini, segera lapor ke tugas terdekat, ke dokter hewan, ke UPT untuk segera kita melakukan penanganan pengobatan. Jadi penyakit mulut dan kuku adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengan tingkat penyebarannya 90-100%, tapi alhamdulillah tingkat kematiannya 1-5%, di mana terutama hewan-hewan yang muda. Tapi hewan-hewan yang dewasa atau ternak-ternak dewasa itu kematiannya sangat kecil sekali. Bisa kita lihat dari pemeriksaan kita dari kandang ke kandang, sapi yang kita obati yang kena PMK ini rata-rata di atas 5 hari itu sudah mulai menunjukkan kesembuhan setelah kita melakukan pengobatan, dan di atas 7 hari ada yang sudah mulai sembuh atau ada dalam tahap perawatan. Di mana dalam pengobatan PMK ini kita melakukan pengobatan sampai 3 kali. Pengobatan 2 kali sudah menunjukkan kesembuhannya. Jadi yang kita harapkan saat ini adalah bagaimana kita bisa mencegah penyebaran virus ini menyebar ke ternak-ternak yang sehat. Ada beberapa hal yang ingin kita berikan edukasi kepada masyarakat kita, bahwa untuk saat ini kita harus menutup kegiatan-kegiatan kita di kandang yang sifatnya kegiatan di luar. Artinya kita mengharapkan ternak tetap standby di kandang, tidak boleh dikemana-manakan. Kemudian orang-orang itu tidak boleh ke kandang selain anggota kandang, supaya tidak terjadi penularan. Orang-orang, petugas, saudagar, atau siapapun yang tidak memiliki kepentingan di kandang, untuk sementara kita batasi atau kita hentikan pergerakannya. Nah, kalau petugas kita misalnya, kalau mau melakukan pelayanan ke kandang-kandang, silahkan boleh dia melakukan pelayanan, tapi harus mematuhi SOP yang ada. Jadi kalau petugas kita melakukan pelayanan, begitu selesai melakukan pelayanan, silahkan untuk membersihkan diri, mandi, pakaiannya ditanggalkan. Nah, begitu dia pindah ke kandang yang lain, maka dia harus menggunakan sepatu, pakaian yang baru atau yang bersih lah,
sehingga tidak menjadi penularan. Itu yang kita harapkan dari petugas-petugas kita, sehingga petugas kita ini dalam memberikan pelayanan tidak menjadi sumber penularan. Nah, itu dalam rangka mencegah penularan penyakit virus ini atau penyakit PMK ini lebih meluas lagi. Kemudian untuk kandang-kandang yang sudah terkena penyakit PMK ini, kita mengharapkan segera kandang-kandang itu dibersihkan, disemprot menggunakan disinfektan. Rumput-rumput yang sudah diberikan ternaknya makan itu harus dibakar ataupun ditanam, karena nanti rumput ini kalau mengandung virus PMK dia mampu bertahan sampai 1 bulan. Kemudian air tempat minum kalau kena virus dia mampu bertahan sampai kurang lebih sampai 1 bulan. Untuk itu kita mengharapkan baik itu pakan, air minum, kalau tidak diminum oleh ternaknya itu segera dibuang di tempat-tempat yang tidak mengundang pencemaran. Kemudian air pakan itu bagi ternak yang sakit itu dipisahkan, pakan dan air minum bagi ternak-ternak yang sehat, supaya tidak terjadi penularan. Kemudian ingin kami sampaikan di sini bahwa peternak kita dengan melihat situasi dan kondisi saat ini ya, di mana tingkat penyebaran daripada virus ini sangat cepat sekali, sehingga masyarakat kita menjadi panik. Paniknya kenapa? Karena biasa peternak kita akan mendapatkan, biasa dari pengalamannya itu akan melihat sapinya sakit paling lama itu 3-4 hari ya. Bisa kita lihat dari penyakit yang mirip dengan PMK ini atau diferensial diagnosanya itu adalah BEF, di mana BEF itu lamanya sakit itu 3-4 hari. Nah, PMK ini dia lama sakitnya. Karena dia lama sakit, peternak kita merasa resah karena ternaknya sedang sakit, sehingga nanti ada para jagal atau para saudagar yang datang untuk merayu peternak kita, maka mudah tergoda. Nah, jadi kita sebagai petugas harus meyakinkan peternak kita bahwa kita harus pastikan, kita harus berikan keyakinan kepada peternak kita bahwa sapi yang kena virus ini itu mudah disembuhkan. Artinya kalau kita melakukan pengobatan 2-3 kali itu cepat sembuh. Kita berikan keyakinan kepada peternak kita bahwa ternak yang sakit ini bisa disembuhkan kalau sudah diobati. Sehingga kita mengharapkan peternak kita ini mau sabar menunggu, sabar terhadap ternaknya yang sakit, karena ini ujian bagi para peternak, ujian bagi para ternak juga. Jadi ujian bagi para sapi-sapi, ternak sapi, untuk menguji sejauh mana imunitas daripada ternak tersebut. Kita harapkan peternak-peternak kita mau sabar sambil petugas melakukan pengobatan. Jadi itu yang kita harapkan nanti, sehingga jangan sampai peternak kita kurang sabar, baru dia sakit 3-4 hari langsung dijual. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa virus PMK ini kalau ternaknya sakit kita obati dan cepat sembuh. Ada ternak-ternak yang di desa lain yang kita obatin satu kandang di atas 7 hari semuanya sehat. Jadi kita harus memberikan keyakinan kepada para peternak kita. Nah, kemudian kita harus berikan edukasi kepada peternak kita untuk mau menjaga ternaknya supaya tidak tertular. Artinya peternak kita ini jangan kemana-mana, jangan bersentuhan dengan ternak yang sehat karena bisa menular. Nah, sehingga kita terapkan di seluruh kandang kita yang ada di Lombok Timur itu lockdown. Artinya kita tutup kandang kelompok ini sementara sambil menunggu ternak-ternak itu sehat supaya tidak terjadi penularan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan penyakit ini cepat berlalu
dan kita sudah bersurat ke kementerian ya untuk segera kita dikirimkan fasilitas-fasilitas terutama vaksinasi. Karena sebuah wilayah kalau sudah dinyatakan wabah, maka harus dilakukan vaksinasi untuk membebaskan wilayah itu dari penyakit hewan menular, terutama penyakit PMK. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kami mengharapkan seluruh petugas-petugas yang ada di Puskeswan untuk terus bekerja, memberikan pelayanan kepada peternak, melakukan pengobatan, memberikan edukasi kepada peternak untuk mau menjaga ternaknya, mencegah penularan, sehingga kita bersama-sama menyelesaikan, menuntaskan penyakit ternak yang mewabah ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.